Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Dalam tema 7, subtema 3, KD 3.2. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan pokok, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi penduduk Indonesia kebanyakan disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Anak-anak, inilah macam-macam kegiatan ekonomi ya. Ada produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang-barang ya. Kemudian ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang-barang. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang-barang ya melalui darat, udara maupun laut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia banyak ragam aktivitas ekonomi anak-anak ya. Di antaranya adalah pertanian. Kegiatan ini memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri dengan mengelola lingkungan hidupnya. Faktor-faktor pendukung kegiatan pertanian yaitu terletak di daerah yang tropis, tanahnya subur karena banyak gunung berapi, curah hujannya cukup dan cahaya matahari sepanjang tahun ya menyinari wilayah Indonesia. Sehingga faktor-faktor ini memungkinkan sekali kegiatan pertanian di Indonesia. Berikutnya ada kegiatan peternakan, yaitu kegiatan mengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Jenis hewan yang dibudidayakan ada jenis unggas yang meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Kemudian ada peternakan hewan kecil, ada kelinci, kambing, dan domba. Ada peternakan hewan besar ya, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Masing-masing budidaya hewan ini anak-anak, manfaat yang digunakan yaitu berbeda-beda ya. Misalnya kalau ayam, biasanya ada yang diambil telurnya, ada yang diambil dagingnya ya. Kalau yang diambil telurnya berarti ayam petelur. Kalau yang diambil dagingnya berarti ayam potong ya, yang dijual di pasar-pasar itu. Kemudian itik juga gitu. Kalau itik ini biasanya diambil telurnya. Burung juga gitu, ada diambil telurnya, ada yang dibudidayakan karena suaranya yang bagus dan harganya mahal ya. Itu ada burung yang macam-macam itu ya. Kemudian ada angsa. Nah, ini biasanya juga diambil telurnya. Kemudian kalau kelinci, kambing, dan domba ini kebanyakan diambil dagingnya ya. Bisa kulitnya, kalau domba juga bulunya. Sedangkan peternak hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Sapi bisa diambil tenaganya juga ya. Kulitnya dan dagingnya. Kerbau juga gitu ya. Diambil tenaganya untuk membajak.
Kemudian dagingnya, kuda diambil tenaganya ya untuk menarik pedati. Perikanan berikutnya ya. Di Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Luasnya wilayah Indonesia yang berupa perairan dimanfaatkan untuk perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Dua jenis perikanan di Indonesia. Yang pertama ada perikanan tangkap. Perikanan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan. Yang kedua, perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat misalnya di kolam, di sungai, sawah, waduk, atau danau. Kemudian budidaya air payau dilakukan di tambak pesisir pantai. Berikutnya kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan Indonesia yang berupa kayu, rotan, damar, kina, dan sagu. Selain memberikan manfaat ekonomis, hutan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, tempat habitat flora dan fauna, penghasil oksigen, dan juga bisa dijadikan tempat wisata. Berikutnya adalah pertambangan, yaitu usaha mengambil mineral yang bermanfaat di dalam bumi untuk kesejahteraan manusia. Pertambangan migas, ada minyak dan gas. Kemudian ada pertambangan non-migas, ada emas, perak, batu bara, nikel, biji besi, aluminium, dan lain-lain. Potensi barang tambang dikelola untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Aktivitas industri biasanya dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Industri di Indonesia misalnya ada industri otomotif, konveksi, dan elektronik. Serta masih ada industri yang lainnya, misalnya industri peralatan rumah tangga, industri minyak goreng, ya, macam-macam. Industri pakaian berupa sepatu, misalnya ya. Jadi masih banyak lagi industri-industri yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu kegiatan perdagangan. Sebuah aktivitas perdagangan berkembang karena tidak semua wilayah di Indonesia kaya akan potensi alam dan mampu menghasilkan barang yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Aktivitas perdagangan dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Aktivitas perdagangan bisa di pasar tradisional maupun pasar modern. Bahkan sekarang ini sudah berkembang perdagangan secara online. Jadi kalau anak-anak mau belanja tidak usah pergi ke pasar, bisa belanja secara online, baik kebutuhan sehari-hari, pakaian, ya, atau kebutuhan yang lain. Berikutnya adalah jasa, yaitu aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan
kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya ada aktivitas jasa transportasi, perbankan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hukum, keamanan, dan lain-lain. Aktivitas jasa yang beragam memunculkan jenis-jenis pekerjaan yang beragam pula. Nah, sekarang misalnya di transportasi, selain mengangkut penumpang, transportasi juga jasa pengiriman ya, ada jasa pengiriman melalui transportasi baik darat, laut maupun udara. Ya, sekarang lagi berkembang pesat ya industri jasa pengiriman barang. Sejalan seiring dengan perkembangan perdagangan online ya. Sehingga pengiriman barang-barang pun melalui jasa penitipan atau jasa pengantar barang. Demikian tadi anak-anak belajar kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan bahagia semuanya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu bersemangat.